Siapakah orang yang paling berbahagia di paroki Santa Maria Palu ini? Ibu bapak, saudara-saudariku, berbahagia itu penting. Karena itu keinginan Allah. Dan Allah memberikan tipsnya, langkah-langkahnya, kisi-kisinya, supaya kita tidak salah. Mari kita teliti, mari kita pelajari, supaya dengan mudah juga kita boleh meraihnya. Pertama, berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Miskin ada dua arti. Miskin materi, tidak punya apa-apa, tidak punya kekayaan, harta benda, sandang, pangan, papan, tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin tidak punya apa-apa lalu berbahagia? Padahal dunia mengatakan yang kaya, yang berkuasa, yang punya tahta, itulah yang berbahagia. Apa maksud Allah? Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah. Ada arti miskin kedua. Miskin di hadapan Allah. Miskin dalam arti orang itu mengenal dirinya. Hanya debulah aku. Dia kenal dirinya rapuh, hanya tanah, hanya debu, tidak berarti apa-apa. Dan Tuhanlah miliknya. Tuhanlah sumber segalanya. Apa yang aku punyai berasal dari Tuhan. Itulah kebahagiaanku. Aku memiliki Tuhan. Dan Tuhan adalah segala-galanya. Orang ini bergantung pada Allah. Orang ini sadar bahwa dia menjadi berkat, dia menjadi rahmat. Dia menjadi imam, nabi dan raja. Dia menjadi garam, menjadi terang. Dia boleh jadi begitu karena Allah memampukannya. Karena Allah melengkapi dia untuk jadi berkat. Dan inilah kebahagiaannya. Miskin di hadapan Allah berarti tidak terikat, tidak melekat pada materi, pada dunia, tapi pada Allah saja. Kita sudah mengalami di antara kita banyak orang yang bahagia karena memiliki Allah. Saya dengar kesaksian ketika terjadi bencana gempa bumi di tempat ini, ada orang datang ke toko roti. Ibu minta roti. Pemiliknya bilang, jangan cuma ambil, tidak usah beli, ambillah untukmu, ambillah juga untuk bagi-bagi di tempat lain. Ternyata harta, kekayaan bukan sumber kebahagiaan, kemurahan hatilah. Rezeki Allah bagi orang lain, itulah kebahagiaan. Di Manado, tahun 2014, ada banjir bandang. Seorang yang punya toko souvenir, jual barang-barang, kaos-kaos, pakaian-pakaian. Setengahnya sudah terendam banjir. Cepat-cepat dia panggil karyawannya, ambil yang lain yang belum basah. Bawa ke lorong-lorong. Bagikan di situ bagi yang basah kuyup satu malam. Ternyata orang boleh berbahagia karena berbagi. Karena merasa ini bukan milikku, ini milik Allah. Ada orang sudah kedinginan satu malam. Why not? Berbahagialah yang hidupnya bergantung pada Allah. Allah akan mencukupkan dia. Saudara-saudari, bahagia itu mudah. Tuhan saja cukup. Berbahagialah yang berkabung. Berbahagialah yang berduka cita. Ada dua macam duka cita. Kita berkabung, kita menangis karena kematian, kehilangan orang yang kita kasihi. Bagus, masuk akal. Kita punya bela rasa, kita punya solidaritas. Tapi juga ada yang lain, berkabung, menangis
karena menyesali dosa dan salah yang pernah dia buat yang menyakiti Tuhan dan menyakiti sesama. Dan dia menyesal. Dia sedih. Dia bertobat. Dia berubah. Dia menjadi manusia yang tidak menyakiti Allah, yang tidak menyakiti sesama. Berbahagialah orang-orang ini yang menyesal, mea culpa, Kyrie eleison. Saya sudah bersalah, saya sedih, saya menyesal, saya menangisi dosa-dosaku. Saya ingin bertobat, saya ingin membaharui diri. Ingat Petrus, Santo Petrus, ketika ayam berkukuruyu, Petrus sadar dia telah menyangkal Tuhannya 3 kali. Maka ia ke sudut, menangis, sedih, menyesal sudah mengkhianati Tuhan. Di sana dia bertobat, di sana dia berbalik, di sana dia berjanji. Dan ketika dia harus mati sebagai martir, dia memilih mati, disalibkan dengan kepala di bawah. Dia bertobat, dia menangisi dosanya. Dia menyesal dan menjadi manusia baru, manusia yang berbahagia. Bahagia itu sederhana, tahu diri, hadap diri, mengakui diri, supaya tidak mati baba diri. Berbahagialah yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Siapakah yang lemah lembut? Orang Indonesia, termasuk orang Palu, itu tipe-tipe orang lemah lembut. Penduduknya gagah tampan, cantik molek tiada bandingnya. Kamu semua gagah tampan, cantik molek. Terkenal manis budi bahasa, lemah lembut perangainya. Kamulah, kitalah orang-orang lemah lembut itu. Lemah lembut itu tidak menyukai konflik. Lemah lembut itu tidak pernah berbantahan. Tetangga tidak pernah dengar suaranya naik. Orang lemah lembut itu biasa menghadapi konflik, tapi hatinya tetap sweet, tetap damai, tetap senyum. Tidak ngamuk, tidak berontak. Mereka akan memiliki bumi. Apa artinya bumi? Bumi artinya tanah, tempat berpijak. Kita sudah lihat bagaimana tanah berpijak kita hancur, masuk, kita kehilangan pegangan. Tuhan menjanjikan bukan tanah pinjaman, tanah garapan, bukan tanah hak guna, hak pakai, tapi bumi baru, langit baru bagi orang-orang yang lemah lembut seperti Tuhan. Tanah mereka, bumi mereka yang abadi adalah surga. Mereka akan memiliki bumi, mereka akan punya Firdaus. Orang lemah lembut tidak pakai kekerasan. Orang lemah lembut tidak menanam benci, pengaruh jahat, menabur gosip dan isu miring di mana-mana. Lemah lembut itulah hati Yesus. Lemah lembut itulah hati Tuhan. Dan ingat, lemah lembut bukan tanda pengecut. Lemah lembut bukan tanda kita ini minder. Lemah lembut bukan tanda kita kalah, tapi tanda kebesaran hati yang mampu menguasai emosi kemarahan dengan satu kedewasaan hati yang tetap lemah lembut, yang tetap baik, tak tergoyahkan. Tidak ada marah, tidak ada kutuk, tidak ada tuding, tidak ada tuduhan. Lemah lembut membuat orang semua basudara. Lemah lembut mendekatkan, sementara ganas angkara murka menjauhkan, memisahkan, mengotak-ngotakan. Menjadi bahagia itu gampang. Milikilah kelemah
lembutan. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Benar, makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok manusia. Tanpa itu manusia mati. Tapi manusia bukan hanya badan saja. Manusia juga punya jiwa, kerohanian. Manusia membutuhkan kebenaran, keadilan, kejujuran. Berapa banyak orang yang hidup tanpa kebenaran, tanpa keadilan, tanpa kejujuran. Berapa banyak orang yang hidup dalam penindasan, dalam pemerasan. Semua orang berhak akan kebenaran, akan keadilan. Semua orang berhak, dan kebenaran dan keadilan itu hanya ada dari Allah dan pada Allah saja. Terima kasih kepada pemerintah, kepada pemimpin gereja, kepada pemimpin-pemimpin dunia, komunitas yang berusaha supaya anggota-anggotanya mengalami kebenaran, mendapatkan hak tanggung jawab, kebutuhan mereka, mendapatkan keadilan, kejujuran. Terima kasih kepada orang tua yang telah memenuhi kebutuhan janin, kebutuhan anaknya sejak kecil, kebutuhan akan iman, akan ilmu, akan apa saja yang benar, baik, akan teladan dan contoh yang baik, kudus dan mulia. Terima kasih kepada anak-anak yang memperhatikan kebutuhan orang tuanya yang sudah renta, yang sudah tua, yang sudah lansia. Mereka tetap berhak akan kebenaran, kejujuran, keadilan, akan cinta, pelayanan. Terima kasih anak-anak yang memperhatikan kebutuhan dasar orang tuanya. Kamu yang memuaskan kebutuhan mereka, kamu akan dipuaskan oleh Allah sendiri. Bahagia itu sederhana, memanusiakan orang lain. Sito, timo, to. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka sendiri akan beroleh kemurahan. Murah hati itu sekali lagi adalah hati Allah. Belas kasih itu adalah hati Allah. Karena itu kepada Allah kita berdoa, ampunilah kesalahan kami, berbelas kasihlah kepada kami. Seperti apa? Seperti kami juga berbelas kasih pada orang lain. Berani sekali kita bilang pada Tuhan, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni. Wow, hebat sekali itu. Siapa dari kita yang tidak butuh pengampunan? Siapa dari kita yang tidak butuh belas kasih Allah? Ada yang mengatakan, susah pastor mengampuni. Kita suka, tapi kita tidak boleh lupa apa yang dia sudah buat. Sakit hati yang telah dia sebabkan. Bukankah kita juga menyakiti Tuhan? Bukankah kita juga melukai Tuhan dengan dosa dan salah kita? Tapi kita minta Tuhan ampuni kami, seperti kami mengampuni yang bersalah. Tidak berat. Lalu dari mana kekuatan belas kasih itu kita dapatkan? Dari mana kekuatan mengampuni itu kita peroleh? Dari Dia. Bapa, ampunilah mereka. Hari ini juga Engkau bersamaku di Firdaus. Belajarlah dari aku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Aku akan mengambil hati membatu darimu, dan aku berikan hatiku kepadamu. Hatiku ku persembahkan padamu. Oh, bukan main. Tuhan berikan hatinya yang pengampun, penyayang, sudah menderita tapi masih mengampuni. Tuhan berikan hatinya pada kita. Bisalah, mampulah kita juga untuk berbelas kasih. Sebab dengan demikian kita akan mendapatkan kemurahan dan belas kasih dari Tuhan. Bahagia itu sederhana. Just forgive
and forget. Berbahagialah yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. So beautiful. Damai dalam kitab suci berarti shalom, kesejahteraan, keberlimpahan, rahmat dan berkat menyertai kamu, menjadi milik kamu. Dan Yesuslah damai, damaiku kuberikan kepadamu. Damai juga menunjuk pada hati yang tenang, pada hati yang damai. Damai juga menunjuk pada situasi tanpa perang, tanpa permusuhan. Tidak ada masalah. Tuhan minta kita bukan cuma menikmati damai yang Dia berikan, tapi berbahagialah yang membawa damai, yang ikut menciptakan damai, bukan yang bikin kotak-kotak, bukan yang menyebar kepalsuan, menanam kepahitan dan kebencian, bukan yang membangun tembok pemisah, tapi yang membangun jembatan perdamaian. Tuhan minta kita jadi aktivis, jadi pejuang, jadi penggerak dari perdamaian. Kita akan disebut anak-anak Allah. Bahagia itu sederhana. Just say, I love peace. Berbahagialah yang murni hatinya. Mereka akan melihat Allah. Pemazmur berkata, wajahmu ku cari ya Tuhan, wajahmu ku cari. Nabi Yob berkata, aku telah mendengar kebaikanmu ya Tuhan, aku rindu melihat wajahmu. Siapa tidak ingin melihat wajah Allah? Siapa tidak ingin berjumpa dengan Allah dalam kebakaan, kebahagiaan? Murid-murid Emmaus, kita masih ingat, berjalan bersama Yesus, tapi tidak melihat Yesus, tidak melihat Allah, karena hati mereka gundah gulana, hati mereka emosi, hati mereka penuh kebencian, sakit hati dan putus asa, hati mereka abu-abu, hati mereka tidak murni, tidak jernih, maka mereka tidak melihat Allah. Padahal hati adalah singgasana Allah, adalah tahta roh kebijaksanaan, adalah tempat suara hati berbisik, mengarahkan, menuntun dan menemani kita. Hati adalah tempat Allah menyertai kita di dasar paling dalam hidup kita. Jaga, kalau dia tidak murni, kalau dia tidak kabur, kalau dia kabur, kita tidak bisa melihat Allah. Maka bahagia itu sederhana. Ketika hati kita tidak kotor, ketika hati kita tidak abu-abu. Kata anak-anak sekali, hati-hati gunakan hatimu. Berbahagialah kamu semua yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah kamu yang diejek, berbahagialah kamu yang fitnah, berbahagialah kamu yang tidak disukai, karena kamu mau murah hati, karena kamu mau hidup miskin di hadapan Allah, karena kamu mau berbelas kasih, karena kamu mau menjadi pembawa damai. Bahagia itu sederhana, Tuhan saja cukup. Bahagia itu sederhana, menangisi dan menyesali dosa dan salah, lalu berbuat baik lagi. Dan bahagia itu sederhana, jadilah pembawa damai, jadilah damai bagi yang lain. Bahagia itu sederhana, jaga hatimu tetap murni, tidak kabur, tidak abu-abu, tidak ada dusta, tidak ada munah di sana. Bahagia itu sederhana, jagalah hatimu, tutur katamu, perangaimu lemah lembut, budi halus perangai, bukan killer, bukan Hitler,
bukan kekerasan, bukan permusuhan. Bahagia itu sederhana, murah hati, berbelas kasih, berhati Allah, berhati Kristus, bukan hati membatu, bukan hati yang beku.